Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dati Purwaningsih SPD. Saya berasal dari SD Negeri 3 Karangmuni, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata topik 1, Merdeka Mengajar, tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter mereka. Guru kini tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, namun menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Pada program ini, siswa dan guru sama-sama bebas berinovasi untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Nah, topik 1, Merdeka Belajar. Pada karya ini, saya ingin berbagi tentang pemahaman yang saya tangkap tentang topik Merdeka Belajar dari pelatihan mandiri yang saya ikuti melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, sekaligus sebagai bentuk aksi nyata setelah mengikuti pelatihan tersebut. Tujuan topik 1 Merdeka Belajar adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, pada modul topik 1 Merdeka Belajar ini akan dipelajari berjumlah 5 modul. Yang modul pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia untuk selalu belajar. Yang ketiga, pendidik harus berprinsip pada belajar sepanjang hayat. Yang keempat, pendidik harus membuka diri dalam iptek dan perkembangan zaman. Nah, agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, masuk ke modul kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Nah, sekolah dan pendidikan merupakan suatu kesatuan bekal masa depan murid kita. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sistem Among yang dikenal dengan slogannya dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid.
Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Nah, asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan trikon yang termasuk trikon adalah kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karya psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5 ini yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, setiap murid memiliki kekuatan kodrat atau potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, menerapkan pembelajaran dan digitalisasi pembelajaran. Nah, tri sentra pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menerapkan teori trikon yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta yaitu kognitif, daya rasa itu afektif, dan daya karsa psikomotorik. Yang ketiga, membentuk pribadi yang mandiri dengan tiga indikator, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung, serta dapat mengatur diri sendiri. Yang keempat, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Yang kelima yaitu mengembangkan pendidikan selaras dengan nilai budaya dengan pendekatan momong, among, dan ngemong. Nah, terima kasih dan demikianlah topik 1 Merdeka Belajar karya saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.